Salam sejahtera bagi kita sekalian yang boleh menikmati anugerah Tuhan ketika kita boleh kembali berjumpa melalui channel YouTube Nazaret Bersabda. Dan saya percaya bahwa pemberkatan Tuhan yang membuat kita boleh berjumpa lagi. Karena itu kiranya perjumpaan kita kali ini juga akan menolong kita semua, saya dan saudara-saudara, tapi juga akan menjadi saluran berkat ketika kita akan membagi berkat sukacita lewat firman Tuhan di saat ini kepada siapapun yang kita jumpai. Sebelumnya mari kita memohon pertolongan Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau yang telah membuat kami boleh berjumpa di saat ini. Dalam naungan kasih-Mu, kiranya kami dalam perlindungan-Mu, sehingga firman Tuhan ini senantiasa menjadi berita yang membawa sukacita dan menggembirakan. Karena itu di saat ini kami akan kembali menggumuli bagian firman-Mu. Biar Tuhan yang akan mengaktakannya dalam hati kehidupan kami sebagai orang percaya. Dan Tuhan memberkati channel ini menjadi saluran berkat-Mu ketika firman Tuhan mau disampaikan. Engkau yang maha sempurna, kiranya akan menolong kami dengan kerja Roh Kudus, memampukan kami untuk memahami dan mengerti. Di dalam nama-Mu kami berseru, Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, untuk saat ini saya mengambil satu bagian ayat melalui kesaksian surat Ibrani, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-22, dia berkata demikian. Dan aku menasehatkan kamu saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Tentunya ada harapan dari penulis surat ini, supaya apa yang dituliskannya dapat diterima, menjadi satu kekuatan, satu pegangan, tapi juga satu nasihat. Saudara-saudaraku yang kekasih, bicara tentang nasihat, kita tentu sangat-sangat membutuhkan nasihat. Kehidupan di dunia ini membutuhkan arahan, pegangan, yang di dalamnya juga berbagai-bagai nasihat. Nah, kalau demikian, apa yang akan terjadi ketika kita mengabaikan nasihat? Seorang ayah ketika dia mengabaikan nasihat, dia tidak akan menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami, kepala keluarga. Dia mengabaikan keluarga. Dia tidak peduli sehingga keluarga terlantarkan. Seorang anak yang mengabaikan nasihat, dia tidak akan memiliki masa depan yang baik. Dia memilih jalannya sendiri yang menuju kepada kehancuran. Seorang pejabat, public figure, ketika mengabaikan nasihat, dia menyalahgunakan jabatan dan kekuasaannya, sehingga dia tidak menjadi pelindung, tapi justru dia akan terkena hukum imbas dari ketidakdengarannya akan nasihat. Ada banyak hal yang menyebabkan banyak kerugian ketika kita mengabaikan nasihat.
Nah, persoalan apakah nasihat itu sehingga kita perlu mendengarkannya? Karena ternyata nasihat itu adalah sesuatu yang membawa kita kepada kebaikan. Sesuatu yang menuntun kita kepada keberhasilan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, mengapa penulis perlu menasehatkan orang-orang percaya yang waktu itu mengalami banyak penderitaan? Mereka yang hidupnya tidak tentram dan tidak aman. Karena iman dan kepercayaan mereka harus berhadapan dengan hal-hal yang tidak mengenakan hati, termasuk ketika mereka harus berhadapan dengan mereka yang tidak menerima orang-orang yang mempercayai Yesus Kristus. Akibatnya kehidupan mereka menjadi tidak aman. Mereka dicekam dengan ketakutan. Tetapi nasihat untuk tetap kuat, tetap sabar dan tabah, sambil terus juga mendoakan. Walaupun dalam situasi sulit, tapi penulis menginginkan supaya mereka saling mendoakan. Kecaman dan kehidupan yang tidak enak tidak harus membuat mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Termasuk di dalamnya ketika nasihat itu diberikan sebagai satu bentuk pegangan dan kekuatan sehingga mereka dapat melalui kesukaran. Hal yang paling ditekankan adalah kiranya nasihat itu diterima dengan rela hati. Artinya nasihat itu diterima dengan lapang dada, dengan tidak menolak, dengan tulus hati, dengan kesukaan. Nasihat itu yang membuat orang untuk setia kepada firman Tuhan, menuntun mereka untuk berpegang kepada firman Tuhan, membuat mereka suka untuk melakukan firman Tuhan, mendengar dan terus dibaharui dalam firman Tuhan, diproses dengan firman Tuhan. Karena itu, ketika mereka mau mendengar, mereka akan senang melakukan apa yang menjadi ketetapan di dalam setiap firman. Mereka akan melakukan semua kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, memang tidak semua nasihat diterima dengan suka hati. Ada banyak orang-orang yang tidak mau dinasehati. Mereka bahkan cenderung marah, tidak senang, bahkan melakukan hal-hal sebagai bentuk ketidaksenangan ketika mereka dinasehati. Tapi firman Tuhan ini bukan saja sebentuk nasihat yang akan membawa orang untuk keluar dari kesukaran, tapi nasihat ini juga membawa orang untuk datang kepada Tuhan dan mau dibentuk di proses Tuhan dan mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Ada janji yang luar biasa. Amsal mengatakan bahwa mereka yang mau dinasehati, tahun-tahun hidupnya akan bertambah. Tentu ini luar biasa bagi kita. Karena itu kita memohonkan supaya kita memiliki telinga yang mau mendengar, hati yang terbuka untuk menerima setiap teguran dan nasihat.
Karena lewat teguran dan nasihat, apalagi itu berhubungan dengan firman Tuhan yang akan membawa kehidupan kita sebagai orang percaya memiliki kekuatan di saat kita ada dalam pergumulan, tetapi juga yang akan melakukan semua kehendak Tuhan ketika kita diberikan keuntungan. Apapun yang ada dalam kehidupan kita, ketika kita mau selalu untuk diproses Tuhan dengan nasihat dan teguran, maka semuanya akan menjadi berkat. Saya percaya bahwa saya dan saudara pasti rindu untuk selalu diberkati Tuhan. Karena itu, hendaknya kita tidak akan pernah jemu untuk membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan yang adalah pegangan, yang menjadi kekuatan, yang di dalamnya berisi ketetapan, hukum, peraturan, nasihat, dan petunjuk hidup. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua, dan kita akan tidak pernah jemu untuk selalu ada di depan channel ini, menikmati lawatan Tuhan melalui program Nazaret Bersabda. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, berikan kami hati yang rela, hati yang suka untuk menerima setiap nasihat dan teguran. Terlebih ketika nasihat dan teguran itu menuntun kami untuk mencintai Engkau, merindukan firman-Mu, menuntun kami untuk hidup dalam kebenaran firman. Kami percaya Tuhan, setiap nasihat dan teguran berdasarkan kesaksian firman-Mu akan membawa kami kepada kehidupan yang berkenan. Terpujilah nama-Mu, ini doa kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, demikian perjumpaan kita. Kita akan bertemu kembali pada kesempatan yang lain, dan saya percaya Tuhan sangat memberkati kita semua, dan Tuhan memberkati juga channel ini, tempat kita menerima lawatan Tuhan, channel Nazaret Bersabda. Shalom, damai di hati,